Aku nggak mau, belum nyerah ya sampai dapat. Ya nggak apa-apa. Iya. Udah. Belum nyerah. Kak Derni mantap. Ini yang saya suka sama Kak Derni ya, walaupun mulutnya agak combreng-combreng sedikit ya. Enggak loh, Nora. Sebenarnya makanya combreng Apa, ibu kakakku? karena ibu sedih kalau udah kalian hujat Yesusku dong. Gak Udah ada kalian hujat Paulusku. dihujat. Kak Derni Naik jangan lagu kayak lagu. gitu. Aku sedih dengar ngomong Kak Derni kayak gitu. Rasa mau Naik keluar lagu-lagu. kentutku Kak. Lanjutkan perjuangan kakak. Cari sampai Iya dong. sampai mampus pun. Sampai capek. Sampai datang Yesus ke 10 kali gak akan ada. Nggak, tapi kalau nggak ada dijelaskan penciptaan malaikat, berarti malaikat Gimana? Alfa dan Atau Omega gini juga. aja. Atau Berarti gini aja. malaikat setara dengan Bagaimana? Tuhan dong kalau kayak gitu Bang Jibril. Nah itu dia Alfa dan Omega kan Atau- kalau nggak diciptakan. Ya. Dan malaikat itu kan yang jatuh iblis, berarti iblis juga Alfa dan Omega gitu. Iya. Pusing kita nih. Gini ya. Gini. Sebentar dulu Kak Derni, saya izin ya. Tadi saya kan diskusi sama si Rudi nih, ya Jangan kan? ketawa. Masya Allah, saya kan bilang begini, saya jujur sama si Rudi. Ketika dia bertanya Al-Quran, saya bilang saya akan tanya dulu sama guru-guru saya. Alhamdulillah saya dibantu Bang Zuma tadi, ya kan? Nah inilah sebenarnya enaknya Muslim ini seperti itu. Ketika ada saudara kita yang memang kurang paham pengertian soal Al-Quran, kami dibantu dengan guru-guru kita. Nah saya mohon ini Kristen-Kristen, Mana malaikat diciptakan, udah jangan kemana-mana, fokus. Iya. dia lagi mencari Ustaz. Ini Kristen-Kristen tolong. Kalau udah, memang kalian itu 5 apa, juta nih, kalau nggak masuk lagi loh. masukkan aja Pak Sugi, dibagikan aja sama saya dulu. Saya kirim rekening, Iya. saya DM. Dengar. Gimana? Ini lagi Pak. Bentar. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dan Mazmur 91 ayat 11 dulu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan sebab- untuk menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan Iya. menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini malaikat disuruh jaga dia. Di mana diciptain nih? Berarti kan nggak Bukan mungkin juga. malaikat dong. Kan nggak mungkin malaikat ada saja kan. Pasti dia diciptakan oleh Iya, mana Iya, datanya? mana ayatnya? Nah, itu yang Ayatnya aku cari. bahwa Tuhan menciptakan malaikat sebelum terciptanya bumi dan langit. Ini Gitu. Kalau di Al-Quran, kalau saya contoh panggil nih dulu. Mbak saya, Contoh. Mbak bikinin kopi, kan nggak saya menciptakan Mbak saya. Bang Al-Fatih Jibril. ayat 1, Ya. Al-Quran Bang Al-Fatih Jibril. ayat 1 jelas Ya. bunyinya. Apa bunyinya Pak? Bang- Coba. Bang Apa Jibril. katanya? Apa katanya? Segala Al-Fatih. puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat. Tuh dengar. Oh, kalau Segala kayak puji gitu bagi ada Allah, ayatnya di pencipta Alkitab. langit. Itu Dan ada. menjadi Itu ini ada di tunggu. Alkitab. Ini Bu. Bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Jadi yang menciptakan siapa? Yang menjadikan siapa? Di dalam itu ditulisnya Allah kan gitu. Nah, sekarang mana Bible yang kayak gitu Sekarang deh? iya. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya. Gitu. Iya, malaikat. Mana tuh? Mana tuh? Di mana tuh ya? Itu apa tuh suara toko-toko Ustaz Sugi tuh? Tok, Iya. tok. Iya, ada tukang di sini. Di mana tuh ya? Kayak mana kok? Kayak mana kalau itu tugasku mencari? Nanti kelamahan kali. Iya. Nggak, berarti PR ya, bagaimana PR? Nggak apa-apa, biar dia tanya sama apanya kan? Siap. Kan aku kan nanti Bagus. gampang-gampang Iya, aja aku naik ke Iya, rumah betul. kalian. Betul. Ngapain kita malu-malu ya kan? Iya. Oh, Jadikan PR jangan aja. dong kita malu. Kan bukan Iya. hanya itu aja yang mau dipelajari di dalam Betul, kebenaran betul. ini. Bang Jibril, Kemudian yang namanya Bang Esau dinaikkan Bang Jibril. Status Saya nggak bisa naikkan. tuannya Bu Darmi sama dengan malaikat. Statusnya Tapi ada karena satu sama-sama data ya. belum diciptakan. Ada satu data mau kutunjuk Bu Darni. Ini Satu data saya izin turun aja, Bang Hendy Salebes mau naik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Janganlah Bang Jibril ini Saya orangnya standby aja di lembut. bawah, saya standby. Janganlah, jangan turun Bang Jibril. Bang Jibril ini Aku moderator saya, terpesona Kak Denny. dengan Jadi- suaramu. Bang Derni, Bang Jibril itu enak dengan ada suaranya Bang lembut. Zul sini jadi nggak terus support lagi. Bang Jibril ini moderator saya, makanya. Bang Jibril, kok turun Bang Jibril? Aduh. Bunda, Oh. Bunda Darni sedikit, Apa? Bunda.
Tadi Bunda kan mengangkat si Ananias, yang katanya Ananias itu yang menemui Paulus tuh. Ketika Ananias lah yang menyampaikan ke Paulus bahwa kau ini dipilih Tuhan tuh. Kau dipilih Tuhan, ya itu kan Ananias. Nah, tapi di sini diceritakan Ananias menempeleng nih, menyuruh menempeleng si Paulus nih. Imam besar mundur, ngapain mundur lagi? Jangan, iya, jangan dulu ke situ. Kenapa mundur? Ini udah membuat sebentar. malaikat, Ustaz, ngapain? Ustaz, sedikit aja, baru saya selesai. Saya cuma menyampaikan tadi kan dia ke Ananias, percaya kepada Ananias karena Ananias lah yang menemui Paulus katanya ini kau dipilih Tuhan. Padahal di sini Ananias ini menempeleng si Paulus. Ananias, tetapi membesar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ini Ananias yang kebanggakan Bunda. Lanjut. Cuma itu. Iya, Ananias itu memang kan sudah itu kan udah pesuruh umat Allah. Makanya kan tunggu. Udah jangan ditanggapi malaikat mana? Enggak ada datanya Pak D. Udah dia ngaku enggak ada datanya. Nah, kalau Bukan nggak ada datanya berarti Tuhannya Buddha statusnya sama dengan malaikat. Salah, bukan begitu. Di sini banyaknya keterangannya. Contoh, dengar ya. Contoh ya ini ya. Di dalam Alkitab, malaikat diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan disebut sebagai messengers, sudah divine messengers atau makhluk ilahi, utusan Tuhan. Malaikat digambarkan sebagai makhluk roh tanpa Itu tubuh, pernyataan jasmani. orang. Iya, Kita butuh yang memiliki ayat, Bu. kepribadian. Tunggu Pak, Alkitab menyebut malaikat lebih dari 100 kali di perjanjian lama. Netizen, kita dan juga kan bisa 175 menyampaikan kali sesuatu. Ini di netizen perjanjian kopla baru. juga kalian. Dan disebut dalam Kembali ke 34 malaikat, kitab. nggak ada yang larang. Iya, Silakan, dari Bunda. kitab Kejadian hingga Wahyu gitu. Nah, baru orang lain baru dituliskan lagi di sini, malaikat adalah Dr. salah Ahmad satu terakhir ya. makhluk ciptaan Tuhan yang sering disebut-sebut dalam Alkitab suci. Malaikat disebut sebagai makhluk yang benar ada, diciptakan oleh Tuhan. Dalam kitab suci agama Kristen, Alkitab banyak disebutkan kata malaikat. Itu apa perkataannya, pernyataan. Nah, aku mencari-cari di mana datanya. Matius ini kitab apakah? Kalau Matius 13 ayat 39 apa? Dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Atau gini aja lah, nanti terlalu lama. Ini tugasku, ku cari dulu nanti ayatnya. Persis Allah menciptakan malaikat. Kan itu yang kalian minta ya kan? Itu tugasku satu. Ya, sementara nyerah dulu ya. Nah, Ya, menyerah. Gak apa-apa. Oke, Aku sip, gak malu. mantap. Memang belum dapatku. Kan gitu, Pak. Ya udah, silakan dilanjut. Lanjut, yang lain. Soalnya tadi di dalam apa tadi Matius Oke, saya sapa dulu ya. Kak Derni, 22 ayat 30. Oke. saya sapa dulu Bang Esau. Selamat siang. Selamat sore, Bang Esau. Lembut kali Bunda. Ya, selamat sore. Iya, saya sekarang model lembut semenjak ada saudara-saudara kita. Bunda Nora lembut sedikit dong, jangan terlalu ganas, kasihan otennya pada kabur. Gitu. Oh, Bang Esau, ada suara anak-anak, saya mute dulu ya Bang Esau ya. Jauh dulu dari perangkat. Oke. Iya, saya dibilang lembutlah Bunda Nora, nanti oten-otennya pada kabur. Saya kalau lembut ya mereka langsung memuncak gitu ya, kayak aduh, jangan saya katakan birahi, di sini ada guru saya. Solo, jangan cari orang Medan. Mana ada orang Medan lembut? Cari orang Solo sana. Orang Solo itu ya, kalau rumahnya kebakaran, selesai teriak baru rumahnya baru ditolong orang. Habis ya, Allah, kebakaran. rumahku kebakaran. Nampak habis orang baru datang. Oi, Bunda, ya Tahu Bunda. nggak kalau Bunda lembut kayak orang Nafsu. Kalau Bunda Kayak orang nafsu. lembut, kayak Nafsu. orang Nafsu. Kalau Bunda Kayak orang nafsu. Siapa nih yang noise?
Ada yang noise ya? Bunda Nora jadi diri sendiri aja. Saya dari diri sendiri kalau memang mereka sudah membangkitkan sedikit kegairahan saya ya. Jadi gitu ya. Saya sapa dulu Rence Sri. Rence Sri, selamat sore Kakak Rence. Kakak Rence. Halo. Kakak Rence. Kakakku. Sore. Iya, agama apa Kak? Saya agama Kristen. Oh iya, Kak Rence ya silakan, ada yang mau ditanyakan Kak? Saya cuma mendengar aja. Tadi kan saya baru masuk gitu Oh mendengar-dengar. iya. Ah. Enggak, kalau Kakak mau bertanya enggak apa-apa. Masya Allah di sini ada guru-guru kita juga ya yang bisa menjawab. Saya kok jadi memang seperti ini Ustadz Sugi ya. Saya kok jadi kayak nggak betah kali saya ya. ya meronta-ronta jiwa kebatakan saya gitu loh. Saya selalu bilang, anak saya aja sampai heran dibilang gini, Mak, kok tumben Mama kayak agak sedikit lembut. Biasanya Mama kayak gitu ya kan. Aduh. Ya Kak Rence silakan kalau mau bertanya atau kami yang bertanya gimana? Atau kita ke tema aja, Yesus tidak ada kuasa gimana? Iya, itu mantap itu. Ya, kalau misalnya ikut tema Yesus tidak ada kuasa, setahu saya Mbak, Yesus tuh punya kuasa, mukjizat gitu. Oh, mukjizat saya akui memang yes. Semua nabi-nabi utusan Allah itu diberikan Allah itu mukjizat untuk menyatakan kemuliaan dari Tuhan pencipta, bahwa ada Tuhan yang patut dan layak disembah, bukan sembahan kepada manusia. Ya silakan. Silakan. Apakah mukjizat itu sama dengan kuasa, Kak Renci? Kak Rence. Bentar Mbak. Iya, saya bisa menjelaskan ya, mukjizat sama Iya. kuasa itu sama Mbak. Oh sama, oke. Iya. Kuasa yang dimiliki Yesus ini kuasa seperti apa Kak Rence? Kuasa itu yaitu yang kita percaya dengan iman. Kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, itu pasti terjadi bagi hidup kita. Bukan maksudnya kuasa yang telah, kan Yesus dikatakan telah diberikan kuasa kepadaku, kuasa di surga dan di bumi. Nah kuasa yang di bumi ini apa yang dimiliki oleh Yesus? Kuasa yang ada di bumi yang dikasih Tuhan itu yaitu bagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Iya, kuasanya seperti apa gitu loh. Bukti Kayak begini ya. Bukti nyatanya apa dia Iya, berkuasa? kayak Jokowi Allah berkuasa, dia jadi presiden di Indonesia, ya kan? Ya benar. Nah seperti itulah kuasa Kuasanya itu apa? menyelamatkan orang-orang yang terjatuh, dia sehingga dia diselamatkan menjadi yang benar gitu. Itu masih janji caleg, belum ada kenyataan. yang nyata. Yang nampak gitu loh. Begini loh Yang contohnya. nampak. Apa sih kuasa Contoh. Tuhan kamu? Allah Contoh, ini saya menciptakan kasih langit dan contoh. bumi. Tuhan Ya, memberi silakan. kuasa kepada Musa. Musa mampu membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Firaun. Mesir. Nah, kayak gitulah. Contoh nyatanya apa? Menghidupkan orang mati. Itu mukjizat. Ya, termasuk kuasa itu. Apa ada lagi rupanya manusia bisa? Kecuali muridnya Petrus ya. Oke, saya Menghidupkan orang jelaskan ya. mati. Ada Bu, Elisa menghidupkan orang mati. Bahkan lebih hebat lagi Elisa. Tulangnya Dan bisa akan- menghidupkan orang mati. Di mana ada ayat ditulis di dalam kitab suci bahwasanya semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Tunggu dulu, jangan lari dulu. Itulah Ini kan kuasanya. tadi Anda membahas tentang menghidupkan orang mati. Anda Yes. bilang tidak ada, ternyata ada. Elia Iya. menghidupkan orang mati. Nah, sekarang tadi kan teman-teman Islam mengatakan apa kuasa Yesus? Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus Akui untuk dulu, menghakimi. jangan loncat Aduh. dulu. Anda Itu tadi dia. mengatakan mana ada orang Ya. menghidupkan orang mati selain murid Yesus. Saya tunjukkan Elia Ada, dan Elisa. Tapi Ya dalam kan? nama Bagaimana Tuhan. dengan itu? Iya, tapi dalam nama Gagal Yesus kan? Gagal kan yang Anda ini kan?
Iya. Nah, Kan gagal. hanya itu mujizatnya, Pak. Apakah manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus? Ada ayatnya lagi? Mengenai hal itu, ya. Itulah kuasa Yesus. Aduh, di sini ya agak berisik ya. Suara Lainnya. Kopto. Iya, Ya, Bang. lainnya. Saya sapa dulu. Izin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Ya, Ini Bang Halo Handi. Roma. Selamat datang Roma. Iya, selamat siang Bang Esau. Bang Esau ini yang salah satu Kristen yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Tapi Bang Esau lagi noise di situ, Bang Esau. Kalau ada suara anak-anak ini di live-kan di YouTube, nanti takutnya mengganggu. Kalau udah agak tenang, Itu sedikit ya mengenai ini saya agak sedikit aja nanti ditanggapi silakan. Mengenai pengadilan itu, Yesus mengadili bersama dengan 12 muridnya. Jadi bukan cuma Yesus sendiri. Ya. Nanti bisa dicari itu ayatnya itu. Iya Pak, mereka itu wakil Yesus saja, tetapi penguasanya itu dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Ada dikatakan wakil, Ibu, jangan nambah-nambah. Dengar Bapak. Kamu akan duduk bersama aku Ya. mengadili 12 Ya. suku Israel itu enggak ada Ya. itu Enggak ada wakil-wakil, Iya, jangan ditambah-tambah. karena Tempat saya mereka berisik itu kali ya. Lanjut. mengikut Yesus, maka ikutlah mengadili. Pengikut Yesus ikut mengadili nanti. Gitu dia dong. Oh. Itulah kuasa Yesus. Ya, akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Mana ada para nabi berani berkata seperti itu? Adakah ayatnya? oke, sebentar Kak Denny. Ada. Ini Bang Handi nggak ada ngomong. Ini Bang Handi beneran ya? Bang Handi, halo, assalamualaikum, Bang Handi. Oh, Bang Handi lagi standby dulu. Iya, Bang Esau silakan. Tadi mau bicara, tapi usahakan Bang jauh dari anaknya Bang ya. Nanti kita tiba-tiba rungkat. Ya, Ya, silakan ya. Bang Esau. Ya, baik, saya mau nanyakan kepada Ustaz Sugi dan Pak Juma mungkin ya, tentang beberapa tafsir dari yang merujuk kepada surat Yasin 20, di mana di situ Pak, cucunya ada suatu nangis, literasi Pak. informasi. Ya, ada informasi yang menyatakan bahwa ada versi Paulus dari informasi nama Paulus di dalam keislaman. Hanya itu sih. Apakah benar? Karena merujuk dari tafsir yang merujuk dari Yasin ke-20. Begitu aja, Pak. Menurut tafsir Ibnu Abbas. Bang Esau tolong di-mute Bang Esau. Saya tadi tidak menangkap poin yang pertanyaan Bang Esau. Soal apa itu? Tapi di sini abang-abang kita, guru-guru kita lagi mute pula nih. Bang Handi mute, Ustadz Sugi mute. Gimana Bunda? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Baru nyimak. Perjelas Bang, pertanyaannya. Ya, berdasarkan surat Yasin 20, di situ ada dikatakan sebuah tafsir dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ada 3 utusan yang memang diutus oleh Isa Al-Masih untuk menuju Kayaknya ke dijawab nanti sama Antioquia. Bang Jibril Dan ya. Bang Jibril minta naik sebentar. dari salah satunya itu ada yang namanya Paulus, begitu. Hanya itu sih. Apakah benar Oke. menurut tafsir Lah, tersebut? namanya juga tafsiran, Bang. Namanya juga tafsiran. Tafsiran itu kan pendapat manusia. Ibnu Katsir itu dibaca dari tafsir berikutnya itu sebenarnya Ibnu Katsir itu hanya mengutip dari pernyataan seseorang, bukan pernyataan Ibnu Katsir sendiri, maka dibaca dengan benar tuh. Ya. Itu hanya mengutip, bukan pernyataan dari Ibnu Katsir. Bang Jibril silakan kalau mau Bang dijelaskan. Jibril silakan Bang Jibril. Siap. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tunjukin aja ya. Mudah-mudahan Pak Eso bisa buka ya. Pak Eso bisa ini nggak? Bisa lihat nggak? Iya, Pak. Ya. Iya. Itu ada di Ibnu Katsir Pak. Kitab nomor 6 part 5. Ini saya bukain aja untuk Bapak. Nih. Ini halaman 632 ya. Ini saya kedepanin aja. Nih.
Ini scanan bukunya ya Pak ya. Ini scanan ya. Nah, di nomor 65-nya di halaman sebentar, halaman berapa tadi? 16, ini surat 39 dia kan. Surat 39 sebentar. 36. Nah, di sini dan buatlah bagi mereka untuk nih yang 13 ya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan yang lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga di sini kan maksudnya. Nah, begitu dibaca tafsirnya Pak, ini original langsung dari Ibnu Katsir ya, juz 22. Nah, di sini disebutkan, ini saya udah tandain karena memang selalu ini saya tandain khusus buat Budarni karena selalu Budarni yang bawa ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Azhar, Wahab bin Munaib berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala, lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 rasul, yaitu Syadik, Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakan, diriwayatkan dari Buraidah bin Hasbin, Ikrimah, Qatadah, dan Zuhair bahwa itu adalah negeri Antokia. Habis itu ini ayat selanjutnya. Jadi di Ibnu Katsir yang kuat itu Syadik, Syaduk, Syalum Pak. Maaf. Jadi kalaupun Bapak mau lihat di internet, kalau dari yang Quran.com ya, yang di sini 13-14-nya, kalau saya buka tafsirnya, di sini juga disebutkan sebentar 14 ya. 14. Ini tafsirnya. Nah, di sini juga disebut Syadik, Syaduk, Syalum. Tapi ini bahasa Inggris. Nah, kalau mau nyari itu mesti ke bahasa Arabnya. Nah, di bahasa Arabnya di sini disebutkan. Ini saya translate aja ya. Bentar. Translate. Nah, ini. Namun jika ketiga rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu diutus penduduk Antokia pada masa lalu, kemudian pada zaman Kristus, beriman rasul-rasulnya kepada, ini adalah kisah Kristus adalah lemah. Ini yang mungkin Bapak sebut ada apa namanya, siapa tadi namanya, Paul ya, Bulus. Bulus. Lemah memang itu. Ini adalah lemah. Kalau dibaca itu ya begitulah Pak. Ya, tapi yang kuat ini Pak, Syadik, Syaduk, Syalum. Ini yang paling jelas sanadnya. Tapi itu ditafsir ya Pak, bukan di Al-Quran. Jadi itu, ya, jadi itu yang mengutus itu bukan Elohim ya, tapi Rasul Isa gitu kan. Yang kalau dari di Yasin ini Allah Pak. Dan begitu, nah ini ceritanya kalau Bapak baca tafsirnya secara keseluruhan dari 13, 14 sampai 24, itu ceritanya 3 orang yang dikirim ke Antokia ini setelah mereka tetap menolak, habis itu dihancurkan kotanya Pak. Jadi ini Bapak, makanya kalau begitu saya buka tadi ini, di sini itu perumpamaan Pak. Ini sama seperti cerita Nabi Luth atau Nabi apa ya di Bapak ya, Lot ya, yang malaikat datang dan menghancurkan. Nah, ini, kalau Bapak baca ayatnya, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Jadi ini perumpamaan Pak. Jadi ayatnya itu perumpamaan. Ada 3 rasul yang dikirim. Nah, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan itu namanya Syadik, Syaduk, Syalum. Dan nanti di ayat 24-nya kotanya itu dihancurkan. Sementara kita tahu kota Antokia setelah Paul datang kan nggak dihancurkan. Jadi jelas nggak ada korelasinya ke cerita yang itu Pak. Nah, kalau Habib sendiri itu dia seorang Rasul apa seorang utusan Isa? Siapa? Siapa Pak? Habib dan Paulus itu. Habib dan kalau Syadik, Syaduk, Syalum ini Rasul Allah Pak.
Kan tadi saya baca lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang Rasulullah Pak. Tapi balik lagi tadi saya mesti tekan ini ya, ini perumpamaan dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Oh baik, jadi sebenarnya Kristen itu sudah ada di Antioquia saat itu ya, makanya ada utusan di sana gitu untuk menjelaskan. Nggak dijelaskan di sini Pak. Ini nggak ada yang tadi saya bilang Pak. Ini di ayat ini nggak dijelaskan bahwa ini memang untuk dari Isa Al-Masih dan seterusnya. Ini nggak diceritakan ini Rasul dari Isa, zaman Isa, itu nggak disebutkan Pak. Coba Bapak baca surat Yasinnya aja dulu. Iya baik. Ya, Bang Esau, karena nulis kami apakan ya, gantikan dulu ya Bang Esau. Gimana? Udah jelas Bang Esau bahwa itu tidak merujuk kepada Paulus, ya? Iya. Ya Bang Esau ya. Gimana? Ya, oke. Ya silakan Mas. Karena ya saya cukup ini ya, karena ada satu tafsir itu ada Paulus versi Muslim menurut Ibnu Katsir. Dari hal ini ya saya menanyakan karena yang saya pahami dari 3 orang itu adalah salah satunya Paulus dan Barnabas yang dipahami saya memang jauh dari sebelum agama Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu wafat. Memang diutus ke Antioquia dari hal ini. Oke. Iya, tapi kan tadi saya udah bacain Pak, dari kitabnya nggak ada dan saya buka juga dari yang Arab Saudi punya dan di situ pun disebut lemah dan untuk stop ini fitnah ini semua, Bapak baca surat Yasinnya aja karena di ayat 23 24-nya itu kotanya dihancurkan sementara Antioquia kan nggak dihancurkan. Jadi ini nggak ada korelasinya ke Nabi Isa Pak. Kalau yang di ayat 26-nya bagaimana itu? Kan di situ juga memang terjadi kepergian mereka ke sana. Ayat 26 ya. Bentar ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, langkah baiknya sekiranya kaummu mengetahui. Habis itu, dan kami tidak menurunkan kepadanya kaumnya sesudah ia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya dan tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suatu saja. Maka ini di mana nih Pak korelasinya sama? Oh, jadi memang 24 maksud saya itu memang artinya itu adalah suatu hadis yang kurang tepat atau mungkin tidak sahih ya dalam pemahaman ini di dalam yang menyebutkan Saulus. Iya, yang menyebutkan nama Saulus itu diambil dari Israelite dan hadisnya dan penjelasannya lemah. Oh, jadi memang ini dari dasar hadisnya pun rekan-rekan juga tidak menganggap bahwa ini suatu pemahaman dari syariat yang benar. Iya, betul. Jadi itu hanya suatu diksi yang memang menjadikan suatu pemahaman bahwa ada versi Paulus dalam versi Muslim. Israelite. Iya, betul. Ya, jadi kalau pentafsir ini Pak, ini contoh ya Pak Esau. Jadi mereka pentafsir ini mereka mengutip dari yang paling lemah riwayat, dari yang paling bagus riwayatnya sampai yang paling lemah. Itu dicatat semua, tidak dihilangkan Pak. Assalamualaikum Bang Aryansyah. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Bapak izin ya, tadi udah dijelaskan kan tapi? Udah semua Bang. Saya dari data kita sama kan, yang dari Islam Web juga kan, Abang tunjukin biasanya. Yang bahasa Arab itu. Langsung dari Ibnu Katsirnya udah? Iya, udah. Ibnu Katsir kitabnya juga saya, yang bahasa Indonesia juga saya tunjukin.
Oh ya udah, lanjut. Ya artinya tafsir yang tadi itu mengacu dari Ibnu Tafsir, sedangkan Ibnu Tafsir sendiri tidak mengatakan ada nama Paulus di gitu kan di Jibril ya. Oh iya, enggak. Seperti yang tadi dijelaskan. Iya, jelas. Nah, Jadi di sini tapi kan yang Bapak saya tahu pahami, kan biasanya ibu-ibu seperti Bu Darni ini pokoknya ada gitu. Pokoknya ada, nggak peduli pokoknya ada gitu. Oh, padahal kalau hadisnya lemah itu tidak bisa sebagai suatu dasar kepercayaan yang memang harus dipahami dalam kesejarahan di dalam kemusliman, meskipun itu dari tafsir yang tersohor begitu. Betul. Bukan tafsirnya itu Pak sebenarnya Pak. Itu mengomentari. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu mengomentari Pak. Bukan dari Ibnu Lalu apa Katsirnya itu. bedanya antara Lalu ada apa Gimana, bedanya Pak? utusan dari Elohim ya Rasul, dari bedanya utusan dari Elohim itu kan Rasul, nama itu Nabi. Sedangkan utusan dari Nabi itu tadi adalah bukan ke situ. Itu perbedaannya nih. Bukan ke situ. Maksudnya itu bukan berasal dari Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsirnya mengutip dari riwayat. Dikomentari dikomentari Pak. Maksudnya ditampilkan di Ibnu Katsir, terus dikomentari sama Ibnu Katsir gitu loh Pak. Oh, jadi artinya Ibnu Katsir mengomentari bahwa hadis itu salah begitu. Lemah. Kan udah ditunjukkan kan ya. Iya, lemah Pak, lemah. Lemah Nggak sahih. itu, Pak. Ya artinya lemah itu artinya tidak berdasar kan, atau salah Ya. sama sekali kan, tertolak. Iya, either Karena rawinya beliau kan terputus. lebih senior ya. Betul. Ya, paham. Karena di situ ada yang namanya juga satu yang utusan itu yang saya pahami juga itu adalah utusan itu dalam pemahaman saya. Kalau utusan Nabi itu kan sebutnya mursalun dalam mursal. Kalau di kami disebutnya uskup. Uskup adalah utusan dari Nabi begitu. Oke. Nah, saya bingung karena ada uskup bernama Paulus, makanya saya tanyakan dari hadis tersebut. Oh, bukan. Jadi Bu Darni, saya udah kalau Bu Darni nyimak udah 3 kali nih saya jelasin nih dari Ibnu Katsir nih. Tolong jangan dibawa-bawa lagi Bu Darni ya. Ya, kalau menurut ibu kan nggak seperti itu. Itu kan bisa aja kalian itu cara kalian untuk menghilangkan Rasul Isa Al-Masih ini tadi. Rasul di Isa mana Al-Masih ini kan Bulus, Yohanes, Petrus. Itu kan salah satu itu Rasul di mana Isa Itu Al-Masih. dibawakan siapa Tapi sih? kalian Dibawakan siapa itu sih tadi itu? Quran surat Dibawakan Yasin siapa? 36. Iya, Quran oke. surat Yasin 36 Tafsirnya siapa ayat itu? 13. Nah, itu makanya Tafsirnya nanti siapa? ya nantilah kalau memang itu sudah memang Bu, perkataan kalian Bu Darni. terserahlah. Allah. Bu Darni, Itu loh. Yes. ini dari Quran.com nih. Ya, saya ke Quran.com nih. Ya, surat Yasin itu surat ke-36. Yasin ya. Nah, habis itu ini suratnya nih Bu. Ibu mau ke 13 atau 14 kan? Oke, kita ke 13 dan 14. Ya, Yes. ke 14 ya. Habis itu nih kan suratnya nih Bu. Habis itu nih ada artinya, translate-nya. Habis itu di sini ada tafsir Bu. Ya kan? Kita klik nih tafsirnya. Ini tafsirnya nih Bu. Habis itu Ibu bilang dari Ibnu Katsir kan? Ini Ibnu Katsirnya nih ininya apa namanya tafsirnya. Nah, di sini Bu disebutnya sadik, syaduk, syalum ibuku sayang. Oh enggak Bang Jibril. Di mana Dia saya minta- menghilangkan tuh di mana? Dia minta dari Kemenak. Betul kan Bu Darni? Ibu minta dari Kemenak kan? Iya dia ngambil dari situ Bang Jibril, dari Kemenak itu. Coba dibuka aja, di situ ada. Oke.
ini sama persis yang tadi saya bilang ke Pak Eso. Kalau memang udah mau maksain, paksain aja, bodo amat, paksain gitu. Nggak Kalau apa-apa. matikan aku, Bang Jibril, kalau memang apa itu? memang tidak itu yang kalian inginkan, tapi kalian sengaja menggantikannya supaya Kok saya kalian ganti? tidak mengimani. Gimana saya ganti? Contoh, Bu? itulah tafsir, itulah juga pemikiran kami. Sementara Rasul Isa Al-Masih itu ada 3. Yang setauku itu Rasul Isa itu kan serupanya Isa dengan Yesus. Isa itu bahasa Arab dan Yesus itu adalah bahasa Yunaninya, kan gitu. Nah, tetapi ada ini yang mengarang cerita ini. Kita nggak tahu siapa yang mengarang ini. Setauku yang permulaan kedatangannya Isa Al-Masih itu Alkitab dulu, ya kan? Di Alkitab dulu itu sejarahnya itu. Baru 600 tahun kemudian baru ada Al-Qur'an. Enggak dong, Bu. Nah, 200 tahun tunggu dong, dulu. Bu. 200 Tunggu dulu. tahun. Setelah taruhlah 200, setelah 200 tahun, kok bisa Rasul Isa itu diganti dengan si Sidik tadi? Siapa tadi? Si Sadik. Sidik. Siapa? Yang dibilang Bang Jibril tadi, yang 3 itu, yang ditafsir. Kalau di Quran yang itu, ditafsir ini nggak menceritakan soal Nabi Isa, Bu. Sidik, Saduk, Shalum itu, dan yang kalau ibu pun mau percaya ada Yohana dan Paulus itu itu bukan murid Yesus, ibuku. jadi yang di Quran surah Yasin yang 3 rasul ini siapa? Siapa itu namanya? Ini ada diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikirim oleh, ini rasul Allah, bukan rasul Yesus, Ibu. Bacamin di situ ada 3 rasul kan Oke, gitu. ya Rasul. nih saya baca lagi ya. Nih, ini Rasulullah, Ibu, bukan Rasul Isa. Nih. Jangan dong, hati-hati loh. Hukum ke-9. Iya, ini saya tunjukin, Bu. Saya juga nggak mau bohong. Saya tunjukin sama Ibu. Coba. Nih, saya bacain ya. Ini Yasin. Abis itu nih Tafsir Ibnu Katsir juz 22 halaman 634. Nih ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab al-Habzar dan Wahid bin Mutabair berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul. Jadi yang mengutus itu Allah, Bu, bukan Isa. Jadi 3 rasul ini 3 rasul Allah, bukan 3 rasul Isa, Ibu. Di Antioquia itu ya, di Antioquia ya. Di Antioquia, iya. Rasul Allah di Antioquia tadi. Di mana Yang saya namanya siapa bohongnya tadi? coba, Bu? Nih, Syadik, Syaduk, Shalom. Di mana saya udah bohongnya Sadik, coba? Saduk, Shalom. Nih, Syadik, Syaduk, Shalom. Shalom. Oke. Itulah di tafsir ya kan? Itu tafsir ini tadi ya. Nah, kalau memang itu yang kalian katakan di tafsir seperti itu, Bukan saya yang mengatakan, saya cuma bacain loh buat Ibu. Iya, membaca itu tafsir. Iya. Kalau tafsir itu mengatakan Sadik, Saduk, Shalom, sementara rasul yang di Quran surat Yasin itu kan nggak ditulis itu kan? Ini itu iya siapa nggak yang ditulis. tulis? Ini surat Yasin, Bu. Ini Jadi, surat Yasin. Itu kan ya sekarang yang di sini yang di Quran surah Yasin itu namanya nggak dibuat kan? Nggak ditulis, di ayatin nggak ditulis. Hanya itu tadi ditafsir, itu tafsiran di sana kan? Di Tafsiran tafsir Ibnu tadi. Katsir. Aku mau minta Quran surat itu tadi 36 ayat 13 dan 14. Kenapa nggak ditulis di situ nama Rasul itu? Kenapa Ada di sini apa? nggak ditulis? Kenapa di Al-Qur'annya nggak ditulis namanya? Iya di Quran surah Yasin. Iya, urusan. namanya Nanti tiga kalau Rasul ketemu itu. Allah saya tanya, Bu. Itu harus Iya. Siapa Namanya nanti juga yang membelok? perumpamaan, Bu. Gimana? Coba dibaca itu kan ini? perumpamaan itu. Aduh. Nih, Bahaya, dan bahaya, buatlah bahaya. bagi mereka suatu perumpamaan. Perumpamaan. Saya izin ganti boleh Bang Egel ya. Bu Darni, Nah, itu saya izin Bu ganti. Darni, siapa yang mewajibkan di situ harus Enggak, terlihat saya yang juga. Ibu mewajibkan mau itu siapa, nuntut Bu? nama Rasulnya disebut di Alkitabnya, sementara di Alkitab Ibu ketemu malaikat diciptakan aja belum? Kok Sudah ada Mana? ayatnya nih. Oke, Dengar. mana? Mana? Yo. Wahyu 5 ayat 11 sampai 11. Wahyu Maka aku 5, melihat 11, Maka Wahyu ya, 5, 11 nomor sampai nomor 14.
sampai 14. Oke. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat. Suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengar. dengan suara nyaring anak domba Ya. yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmah dan kekuatan dan hormat Ya, dan 11 ya. kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku Ya. mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semuanya ada di dalamnya berkata bagi dia yang di ini mana Bu? Ini Mana dengar ya. diciptakan? Malaikat. Mana Tunggu dulu. diciptakan? Malaikat maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Di Yang dicari tahta bukan Allah. kata malaikat, Makhluk- yang Dan dicari bagi- di mana Iya. malaikat diciptakan. Iya, tunggu Dan dulu. Kalau kata Makhluk malaikat Makhluk banyak dan tua-tua di itu Bible. jumlah Walaupun mereka itu berlaksa-laksa. hasil nyuplek dari punya Dan orang. beribu-ribu. Enggak loh, tunggu dulu Pak. Ternyata di dalam wahyu ini berlaksa-laksa malaikat-malaikat Allah untuk memuji, menyembahnya. Mana itu? Ibu orang ini nggak ada. Ini Ada. katanya dengan Dengar. suara nyaring. Mana? Ada. Ayat yang Mana? lain Ibrani 1 ayat 6, Waduh, Wahyu 5 lompat lagi. ayat Oke, 8. siap. Iya, Bentar, di sana- satu-satu. Saya lompat-lompat ini. Ibu berapa tadi? Yang kedua? Tunggu, di sini menyimpulkan di sana mereka malaikat itu menyembah, memuji, bersukacita dalam pekerjaan Iya, Tuhan. di mana? Yang ditanya Ibrani 1 ayat 6. menciptakan. Di mana Yang jelas penciptaannya, Ibu? iya yang jelas ada dong pendamping Allah itu ada semua Iya, malaikat-malaikatnya mana? Iya, berlaksa-laksa. mana diciptakannya, mana? Iya, di Yang mana diciptakan diciptakannya? mana yang diciptakan? Oh Bapak, di dalam Alkitab nggak ada ditulis secara spesifik Allah Nah menciptakan iya, malaikat. berarti Ibu Tuhanmu nggak menciptakan malaikat. Terus mau Kalau terus mau ada ya nuntut mana? terus mau nuntut Al-Qur'an ada nama gimana sih? Ibu malaikat yang penting begini aja nggak diciptain. Kalau ini kita nggak tahu nih. Kalau ini sudah pendampingnya. Ini semua Iya, mana harus ada diciptakannya? berada di sisi sesuai Ya dengan dalil dampingin Wahyu doang 5 mana ayat 11. nyiptain ini. Saya juga Iya bisa dong. dampingin Ibu sekarang, tapi kan bukan saya yang Gitu. nyiptain Ibu. Jadi tadi di Quran surat Yasin tadi Nggak ada namanya memang, itu seharusnya perumpamaan. ada nama. Kenapa Itu disembunyikan itu? perumpamaan. Itu nggak Loh, disembunyikan, gini. itu perumpamaan. Gini, Nah, gini, sekarang bukan nih. malaikat Kan nanti- nih, malaikat. Bu, malaikat Bang- di atas Bang Jibril. manusia kan? Malaikat itu Bang diciptainnya di mana di Alkitab Ibu, di Iya. Biblos Ibu? Bang Jibril, seandainya Ya. nanti di Quran surat itu memang betul-betul ada Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, kayak mana kalian? Coba. Iya, nggak Kalau ngerubah nanti nggak betul-betul ngerubah ada. iman saya juga, Bu. Ah. Nggak ngerubah iman saya juga, tapi kalau Tuhan Ibu tidak menciptakan malaikat, itu mengganggu iman. Karena Tuhannya Nggak berarti dong. nggak maha Enggak pencipta dong. Yang jelas malaikat-malaikat itu berlaksa-laksa beribu-ribu mendampingi Iya, Allah. mau ada 4 juta itu juga kalau bukan ada Tuhan ayatnya. Ibu yang nyiptain gimana, Bu? Jadi siapa yang menciptakan itu kalau enggak Ya Allah? mana itu mananya di mana di Biblos Karena- itu karena kan- diceritakan Tuhan karena- menciptakan Tuhan Ibu menciptakan malaikat. Bang Jibril, karena masa penciptaan sewaktu penciptaan pertama sampai ke-6 Itu penciptaan malaikat dunia. itu sudah terdahulu udah ribuan tahun malaikat itu sudah hadir, sudah ada bersama-sama dengan Allah berlaksa-laksa di surga. Oh, berarti Alfa dan Makanya, Omega juga. Ya itu nanti. Berarti Alfa dan Omega juga. Kalau Tugas iblis pula kalau nanti iblis bertanya Ibu kan dari malaikat, berarti iblisnya Alfa dan Omega juga. Yang jelas malaikat berlaksa-laksa mendampingi Allah di surga. Nah, Iya, sekarang berarti kenapa iblisnya Ibu Alfa dan Omega juga ya. kenapa di Bu, dalam wah, ini penciptaan nggak fokus nih. tunggulah Bu, dulu, berarti sayang. iblis Ibu Alfa dan Omega juga. Tidak Alpha Omega dia kan Iya, bersama dengan ka- Allah. Iya, Tentu Alfa dan Allah Omega yang- juga dong, nggak ada awalan, nggak diciptakan kan? Tentu Allah membuat mereka kan. Iya, di Cuma mana? inilah iya, ini dalilnya belum dapatku tentang penciptaan. Tetapi yang jelas bahwasanya berlaksa-laksa malaikat itu mendampingi Allah itu sendiri. Laksa-laksa nih Nah. makanan di Kuala Tak Lumpur terhitung. nih. Jadi lapar saya nih. Tak- Berlaksa-laksa. Enggak, tapi serius Bu. dia. Ini berarti malaikat nggak diciptakan ya di agama Ibu ya? Aku belum berani bilang nggak diciptakan karena belum dapatku ayatnya. Hanya ada banyak tertulis malaikat di dalam Alkitab, malah mendampingi, malah utusan oleh Allah itu sendirilah malaikat itu yang datang ke bumi untuk Iya, mau berbicara jumlahnya 70 kepada juta manusia juga itu. Bu. Mau jumlahnya Aduh. malaikatnya 70 juta juga kalau nggak diciptakan, berarti iblis itu Alfa dan Omega juga. Itu mengganggu iman. Nggak ada dicatat Alfa Dan Omega. berarti Tuhannya Iya. Ibu nggak maha pencipta.
Kenapa enggak? Maha Pencipta itu kan, definisi Maha Pencipta itu menciptakan segalanya, Bu. Iya, Kalau dia nggak menciptakan, kalau dia nggak menciptakan malaikat, berarti ada kuasa lain yang menciptakan malaikat. Tapi Berarti nggak Maha Pencipta, Tuhan Ibu. Iya, diterangkan di dalam pendapat di dalam kekristenan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah, tapi nanti Iya, ku di cari mana ayat itu? dalilnya. Oh, Ya iya. sekarang belum ku dapat, ya kan? Oke, Aku siap. menguatkan Iya. bahwasanya malaikat itu berlaksa-laksa sekarang mendampingi Iya, Allah mau di itu surga. tadi yang saya bilang, mau 70 juta juga tugasku- kalau nggak diciptakan nggak Iya. ada relevansinya. Itu masih asumsi itu. Tugasku mencari nanti, Ya, mencari cari. nanti di mana ayatnya. Nanti Ibu lah, Pak. tadi ketika bertanya tentang Quran, di mana malaikat diciptakan dalam Quran? Langsung kasih ayat. Ada. Jebret, ya, Iya. langsung Oke, ada ayat ayatnya. satu. Oke, mantap. Itu mantap, nggak apa-apa. Nah iya, Mantap, mana ya nih? kan? Masa kalah sama Quran kitabmu? Ayo, Nah, mana? sekarang, kenapa tidak ditulis nama yang 3 rasul itu tadi? Ah, itu tadi. Tapi Perumpamaan. kalaupun Perumpamaan. itu perumpamaan. Aduh, Coba itu baca perumpamaan. ayatnya itu. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Dan kalaupun Coba itu baca. ada, itu ciptaan Allah. Sementara Bang Jibril, malaikat Ibu baca kan dulu. ciptaan. Bang Jibril, baca dulu Quran surah Iya. Yasin 36 ayat 13 dan 14 dengan Oke. dengan jelas. Oke, Adakah bismillahirrahmanirrahim. perumpamaan? Izin tanya, Oh, boleh nggak? ada. Izin tanya, Kata boleh siapa nggak, enggak Bu ya? Darni? Boleh nggak? Boleh. Satu aja. Tuh, boleh Bang. Saya mau Ardian turun saya setelah ini, ganti. boleh nggak? Satu aja. Boleh. Apa Siapa itu? yang mewajibkan di Quran harus tertulis 3 orang itu? Siapa yang mewajibkan di Quran harus ada namanya? Yang mewajibkan siapa, Bu? Yang mewajibkan begini supaya umat itu Enggak, tidak saya enggak bingung. tanya supaya. Kalau pertanyaan saya gini Bu. Kalau pertanyaan saya untuk Siapa apa? Ya supaya itu masuk akal lah. Pertanyaan saya siapa? Siapa itu merujuk kepada sebuah tempat atau sebuah nama, Bu? Siapa apa tadi? Siapa yang Enggak. Dengerin dulu. Pertanyaanmu. Dengerin dulu. Iya. Siapa itu merujuk kepada sebuah tempat atau nama? merujuk kepada nama itu sendiri. Kenapa Nama, ditulis di situ? oke, Ada nama 3. ya. Dengar, Nama ya. ada Oke, 3 rasul katanya. Dengerin Bu. Siapa yang mewajibkan nama ketiga utusan itu harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan itu, Bu? Mewajibkan. Siapa yang mewajibkan nama nama ketiga rasul itu tadi yang ibu Ketiga minta rasul itu, yang ibu minta ada itu harus ada di Quran. Siapa ada di yang Quran. mewajibkan? di Quran. Iya, yang mewajibkan karena gini loh. di situ Dengerin dengar dulu. Di situ ada Kalau 3 pertanyaan rasul. saya kenapa? Jawabnya karena kalau pertanyaan saya apa, nah itu baru. Tapi kalau pertanyaan saya siapa, berarti orang kan, nama kan. Nah, saya minta nama orang atau nama subjek yang mewajibkan bahwasanya ketiga nama utusan itu harus ada di Quran. Siapa namanya? Nama orang tersebut siapa? Nggak ada nama orang itu adalah seluruh umat manusia yang hendak mengingin-tahukan bahwa 3 rasul itu Ya, ada 3 siapa jumlahnya. yang mewajibkan siapa? 3 jumlahnya. Siapa? Namanya siapa? Saya dong sebagai manusia harus tahu siapa itu. Berarti Bu Darni ini firman Allah. Bukan firman Allah, tapi aku ingin tahu firman Allah itu. Enggak. Bu Darni ini firman Allah bukan? Aku termasuk firman Allah, maka aku jadi manusia. Oh, berarti Bu Darni termasuk Al-Qur'an. Bukan Al-Quran aku, tetapi aku Nah, itu adalah tadi kan firman dibahas Allah. Quran, yang dibahas kan tadi Quran. Pertanyaan Yes. saya, Quran itu kan firman Allah, betul? Ya, itu Nah, menurut kalian kan? Iya, menurut kami. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang mewajibkan ketiga nama itu harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan? Supaya manusia Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya Islam itu itu. tidak bingung, tidak Saya nggak bingung. tanya itu. Saya nggak tanya Masa itu. ada 3 Pertanyaan rasul? saya, siapa? 3 itu adakah ada jumlahnya kan Bang Handi? Saya nggak 3. tanya itu. Pertanyaan saya siapa Aku yang mau tanya mewajibkan? itu. Loh, Aku mau jawab tanya dulu dong itu. Pertanyaan 3 saya. Saya itu kan ada satu jumlahnya. pertanyaan aja. Saya kan Harusnya satu ada. pertanyaan aja. Pertanyaan saya, Bu. Siapa nama orang yang mewajibkan nama ketiga utusan tadi harus ada di Quran? Siapa orangnya yang mewajibkan Orangnya itu? termasuk ini Ibu Darni ingin tahu siapa Oke, ketiga berarti orang Ibu Darni mewajibkan tulisan itu harus ada di Quran gitu. Ya dong, harus ada Ya karena sudah, ada berarti jumlahnya kalau gitu 3. ya sudah, berarti Ibu Darni tulis aja di Quran kan beres kan? Loh,
Saya kan memang datang dari kekristenan. Loh, lah Buku iya, itu tinggal adalah tulis di aja. Quran. Iya, Kan tinggal saya tulis aja. buktinya kalian kenapa membahas Alkitab kami? Bu, dengerin, itu ya. nggak masuk Kenapa dalam kalian konteks. obrak-abrik Alkitab Pertanyaan kami? saya, pertanyaan Masuk dia saya, di konteks. ngomong Masuk sendiri. dong. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Terus kemudian kalau Bu Darni mewajibkan itu, apa otoritas Ibu? Ya supaya aku tahu Tuh, bahwasanya nggak yang nyambung. 3 rasul itu Wong ada jumlahnya. Ditanya apa otoritasnya? Iya dong. Bu, dengerin. Pertanyaan saya, apa otoritas Bu Darni? Kok supaya loh? Ibu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti nggak, Bu? Kalau saya tanya Ibu mau kemana, berarti Ibu jawabnya tempat. Kalau saya tanya siapa, berarti jawabnya subjek. Paham nggak? Kalau saya tanya apa, berarti Ibu jawabnya objek. Ibu paham nggak kalimat begitu? Paham nggak? Paham nggak, Bu? Bu, paham nggak? Jangan-jangan Ibu nggak paham bahasa Indonesia. Ya. Bu, Bu, hoi. Di mute aku. Wow. Loh, Capek Ibu aku. ngomong terus soalnya dari tadi. Ibu paham nggak yang saya sampaikan? Iya, kau terlalu apa? Terlalu Enggak paham. Enggak. Peribahasa Pertanyaan saya- bahasamu bahasa membuat orang bingung. Ah, itu Loh, dia. bukan membuat Ibu bingung karena Ibu nggak Iya. belajar, betul? Bukan nggak belajar. Kalian berarti mau belajar, kan? membingungkan aku. Berarti belajar Bukan, bahasa aku Indonesia kan, Ibu? Justru Berarti Ibu karena aku bahasa belajar. Indonesia kan? Enggak belajar, Ibu belajar Maka- bahasa Indonesia kan? Berarti Ardian saya Enggak nggak belajar, tahu bahasa enggak Indonesia. belajar, Udah enggak. dibilang Jawab dulu, ada jawab dulu. 3 rasul. Jawab dulu, Harus jawab tahu dulu. bahasa Jawab Indonesia dulu. mana yang nggak tahu 3 rasul. Ngomong terus. Jawab dulu. Ibu belajar bahasa Indonesia kan? Saya mute, Belajar. Ibu. Belajar, oke. Ya. Kalau Ibu belajar, kalau ada orang tanya kemana, Ibu jawabnya itu merujuk kepada sebuah nama atau merujuk kepada sebuah tempat. Jawab. Tempat dong, tempat. Kalau saya tanya umurnya berapa, berarti merujuk kepada sebuah angka atau merujuk Umur. kepada sebuah makanan? Umur dong. Angka Umur itu dong. angka atau makanan? Angka. Oke, kalau saya tanya siapa, merujuk kepada sebuah subjek atau objek? Subjeknya lah. Tuh, yakin? Yakin dong. Subjek berarti ya? Ya. Oke, yang saya tanyakan adalah subjek. Siapa yang mewajibkan ketiga utusan nama itu tadi harus ada di Quran? Siapa nama orang tersebut? Ya, udah aku jawab ya. Karena Subjek, langsung aku kan tunggu. Nggak usah pakai Iya. panjang-panjang. Iya, Satu tapi yang nama sebutkan. bertanya itu, yang bertanya Satu ini nama, kan satu nama orang aja lain. sebutkan. Oh, Ya, yang sebutkan. bertanya ini kan orang lain. Sebutkan satu nama. Sebutkan satu nama. Dearni Simatupang. Oke, apa otoritas Darni Simatupang sehingga harus merubah isi Quran? Apa Bukan otoritasnya? merubah, tetapi karena di sana dikatakan ada 3 rasul. Loh, Jadi lah si kalau Bu nggak Darni ada, ingin kalau tahu nggak ada nama yang disebut- ketiga itu. Kalau Allah Ayo. tidak menyebutkan, kalau Allah tidak menyebutkan, kemudian Bu Darni meminta ada di situ, berarti dirubah atau enggak itu? Berarti Allah itu menipu manusia dong kalau Loh, begitu. kok menipu? Nggak mau Ini bukan iya dong, urusan nggak mau nipu disebutkan menipu. namanya. Harus Ini bukan dikasih tahu urusan- namanya. Ini bukan harus urusan dikasih nipu, tahu. nipu. Berarti Ibu memaksa harus Tuhan. dikasih tahu. Oke, Bukan, baik, kalau saya harus tanya balik dipaksa. bisa jawab. Harus Oke, dipaksa Tuhan. baik, baik. Ah. Sekarang saya tanya balik. Siapa Stres. nama Bapak Paulus? Jawab. Siapa? Jawab. Siapa nama Bapak Paulus? Coba jawab. Dibuka mute-nya. Makanya nama jangan dimati-matikan. Siapa nama Bapak Paulus? Ibu ngoceh terus soalnya. Siapa nama Bapak Paulus? Ya, tidak ada dicatat di dalam Loh, kisah berarti para Tuhanmu rasul itu. bohong. Bohong, Ya, penipu. terserah. Tuhanmu penipu. Sama Tuhan kita sama-sama penipu. Tuhanmu penipu, dasar penipu. Mampus. Mampus, gak ada juga kan? Mampus. Tuhanmu pembohong, penipu. Mampus. Gimana? Bisa buka mute rumahnya? Bisa buka mute? Ardian Bisa buka mute rupanya. Bisa. Bisa rupanya buka mute. Ini namanya Bisa nggak buka mute? Coba. Bisa nggak? ini nggak diskusi. Makanya jangan ngeyel kalau udah dijawab. Lah lo. Coba. Penipu Tuhanmu. Mau hujat-hujatan sama saya? Mau rupanya?
sama-sama Tuhan kita penipu. Ayo mau hujat-hujatan rupanya sama saya. Tuhanmu pun penipu. Penipu Tuhanmu. Tuhanmu penipu juga. Tuhanmu penipu. Tuhanmu penipu juga. Jadi bangkai. Sama. Jadi bangkai Lukas 24 ayat 3. Hidup kembali. Bangkai Tuhan Yesus mampus. Hidup kembali. Mampus gak bisa buka mute. Mampus gak bisa buka mute. Buka mute-nya. Hidup kembali. Mampus. Hidup kembali. Mampus. Hidup kembali. Bisa rupanya ngomong. Bisa ngomong. Hidup kembali. Bisa ngomong rupanya. Tuhanku hidup Mampus. Yang Tuhannya jadi Tuhanku bangkai hidup siapa? kembali. Yang Tuhannya jadi Tuhanku bangkai hidup siapa? kembali. Ya bangkai kan tapi. Tuhanku Pernah nggak jadi kan? Iya pernah jadi bangkai kan? Tuhanku nggak di. Iya pernah jadi bangkai. Tuhanku hidup. Bisa Tuhanku rupanya hidup. ngomong. Bisa rupanya ngomong. Bisa rupanya buka Hidup. mute. Bisa buka mute. Hidup. Bisa buka mute rupanya. Mampus ke neraka. Mampus. Bisa ngomong rupanya. Coba ngomong Bu Darni. Bu, ngomong Bu. Dasar wanita tua. Dasar. Udah dijelasin. Nggak ada tulisannya gitu, Allah nggak menjelaskan di situ, masih ngeyel aja. Giliran tanya balik nggak ada. Oh dasar, wah kepret juga lu. Mampus, ngeyel aja terus. Mana dia tuh? Mana dia? Makan neraka. Nah. Ayo, mau saya baptis online rumahnya? Coba minta naik lagi, saya baptis online. Dasar perempuan. Gak ada harga dirinya. Ngomel aja udah dijawab. Dia minta naik puas lagi aku. Bang Ardi. Ya udah, sini aku yang naikin. Aku yang naikin aja. Izin sedikit, izin. Lanjut lagi ya. Izin. Mampus. Kenapa? Bentar, Bu. Saya mampus. Baptis online. Mampus. Ayo. Ngeyel aja bilang, tahu kenapa aku emosi? Karena dia bilang Allah penipu. Padahal saya tadi nggak pernah kan bilang dia Tuhannya penipu kan? Dengar nggak Bunda Nora tadi? Bilang dia Tuhan kami, Tuhan umat Islam penipu. Dengar nggak? Itu yang bikin aku emosi. Kalau aku yang dituduh penipu, dihujat, dibloon-bloonkan, gak apa-apa. Tapi ketika Allah yang kau tuduh penipu, mampus. Makan tuh. Makan neraka itu. Mampus. Giliran ditanya balik nama Bapak Paulus siapa, nggak bisa jawab. Giliran tanya ke Quran udah dijawab, gak ada di situ, gak disebut nama, masih ngeyel aja. Dasar perempuan sandal kau. Dasar kau. Ayo, berani naik lagi. Berani rupanya kau naik. Berani, coba sini. Setampol bibimu. Aku ini emosi kalau Allah disebut penipu. Aku dari tadi nggak pernah emosi kok. Ini naik lagi nih. Ayo. Mau ngomong apa? Mampus. Turun lagi. Bang Zuma udah aktif. Assalamualaikum Gurunda. Belum ya? Ayo minta naik lagi. Ayo. Bu Darni, naik lagi Bu Darni. Nanti saya turunkan lagi. Gak apa-apa. Ayo. Itu Bu Rence tuh Kristen ya? Sekedar naik lagi dia. Gak apa-apa. Bu Rence tuh Kristen ya, Bang Ardi ya. Saya mute lagi. Yang mana Bu Rence itu, Bunda? Di atas Bang Ardi. Oh ini. Bisa ngomong rupanya. Minta maaf nggak? Minta Tai sama kau Wardiansa, tai sama kau. Mampus. Disuruh minta maaf kok. Udahlah bilang Tuhan kami penipu, matamu.
bilang seenaknya udelnya sendiri. Mampus udah baptis online. Coba teman-teman muslim di bawah, siapa yang nggak emosi ketika Allah dibilang penipu? Coba, ada nggak teman-teman muslim di bawah yang nggak emosi? Coba saya tanya, ada nggak? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang nggak emosi? Coba di bawah. Ayo. Waalaikumsalam. Lanjutlah, silakan. Bunda Nora, boleh nggak nimbrung pembahasan tadi, kalau boleh? Bunda Nora, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan pendapat boleh nggak? Saya izin dulu nih ke host. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Makasih. Bunda Hijab. Ya, silakan. Makasih. Saya Hijab. Saya kebetulan satu daerah sama Bunda Rahma ya. Saya orang Makassar, Bun. Saya coba untuk bernarasi terkait dengan tadi ya, surah Yasin tadi. Di sini setidaknya saya menyampaikan dua pendapat saya ya. Yang pertama terkait dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini memasukkan kalimat menyebutkan nama tiga rasul itu bukan pendapat beliau ya, tapi beliau mengutip pendapat Syu'ab Al-Jabai. Ya, Al-Jabai. Jadi di dalam pendapat dia itu tiga rasul yang disebut itu adalah Sam'un, Yuhanna dan Bulur ya. Bulur mereka Bulus ya. Kok Bulur. Mereka dikirim ke Antakya. Nah, kalau kita cek di kitab Dr. Ramzi Na'na'ah, beliau mengatakan bahwa perawi yang sering meriwayatkan cerita Syuaib ini adalah seorang perawi yang sering menceritakan kisah-kisah Israiliyat ya, cerita-cerita ahli kitab. Nah, dalam ilmu rijal atau ilmu periwayat hadis, Syuaib ini nama aslinya adalah Syuaib Al-Aswad Al-Jabai. Dia ini menurut para perawi hadis itu sepakat dia ini adalah seorang yang kata-katanya itu matruk. Matruk itu berarti jatuh atau tidak bermanfaat. Kalau dalam mustalahul hadis dia itu adalah seorang pendusta. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Az-Zahabi. Jadi dia ini adalah seorang pendusta. Jadi perkataan Syuaib ini yang memasukkan tiga nama rasul itu adalah wajib ditolak oleh kaum muslimin ya, karena dia termasuk seorang manusia yang dia itu suka berdusta, dan dalam periwayatan hadis itu pendusta tidak boleh diterima periwayatan hadisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan tahu ya Paulus itu adalah seorang Herodian pagan ya. Bagaimana mungkin seorang Herodian pagan, penyembah pagan, menyeru kepada mentauhidkan Allah gitu. Karena sepemahaman kita ketika Allah mengutus Rasul itu kan tugasnya satu ya, meminta kepada manusia agar manusia itu mentauhidkan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba seorang Paulus yang mengajarkan Trinitas, menyembah kepada manusia, diutus oleh Allah ya untuk mengajarkan tauhid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Budarni tadi ya. Budarni tadi harusnya kalau kekeh bahwa Al-Quran itu menyebutkan nama Paulus yang menurut dia itu berarti Al-Quran mengakui kerasulan Paulus, berarti konsekuensinya Budarni harus beriman kepada Al-Quran. Benar nggak? Gitu. Karena kalau dia meyakini Paulus sebagai Rasul, berarti dia harus meyakini sumber yang mengabarkannya itu, yaitu Islam. Nah, kalau dia meyakini Al-Quran, maka berarti dia harus meyakini firman-firman Allah, termasuk misalkan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu.
barang siapa yang mengambil agama selain Islam maka tertolak. Ya, berarti ketika dia mengambil Kristen sebagai agama maka oleh Al-Quran itu tertolak gitu. Jadi banyak konsekuensinya kalau kemudian Kristen ini memaksa Paulus itu diakui kerasulannya di dalam Al-Quran gitu. Mungkin Ini begitu loh udah Ustaz dari dijelaskan saya. ini, udah dijelaskan tadi di sini di Ibnu Katsir ini loh di Al-Bidayah wa Nihayah. Mana ya? Ini loh. Ini Al-Bidayah wa Nihayah. Ini udah dijelaskan. Wa qad qala Ibnu Juraij, dan berkatalah Ibnu Juraij an Wahab bin Sulaiman, dari Wahab bin Sulaiman. Mana ini? An Syu'aib al-Jabai. Nah ini kan ada Syu'aib al-Jabai. Kana ismu ar-Rasulain al-awalin, ada 3 utusan yang kedua Syam'un wa Yuhana wa ismu, mana ini nggak kelihatan, ntar ya. Nah ini wa ismu salisu Bulus, dan nama yang ketiga adalah Bulus. Wal Qaryata Antokia, dari kotanya atau dari kampungnya Antokia. Wahadal qawlu dhaifun jiddan, dan perkataan tersebut dhaif, sangat-sangat dhaif. Gampang ini. Udah dijelaskan kok ngeyel aja lu. Heran saya, apalagi bilang Allah penipu. Saya makan kamu, saya nggak peduli siapa, wanita atau janda pirang, nggak ngurus. Saya jadikan teh celup, mampus. Nah, lanjut, silakan teman-teman. Ini suara saya enggak. Ini memang yang lagi apa? Ya, pecinta, ada yang mau disampaikan pecinta? Nggak ada sih. Enggak ada. Ya, jadi tujuan naik mau ngapain, Bang? Ya udah, saya nanya nih. Nanya sama siapa, Bang? Ntar dulu, mau mikirin nanya apa ini? Mikir. Lucu. Enggak, tujuan Abang mau naik ke sini apa? Kan dari tadi mau minta naik, dinaikkan. Tujuannya ngapain gitu loh. Nonton. Ya kalau nonton di bawah aja loh, Bang. Di sini kan kita kan diskusi, jadi kita utamakan Kristen yang naik. Mampus kok. Bu Rence, monitor Bu Rence, dibuka mute-nya Bu Rence. Bu Rence? Ya, oke. Ya, tadi kan kita terputus ya, Yesus tidak ada kuasa ya. Bu Rence mengatakan Yesus ada kuasa. Iya benar Mbak. Ah iya, ya silakan Bu Rence. Tadi kan dipotong sama Bu Darni tadi. Silakan. Saya bisa jelaskan sedikit. Bunda Nora, aku izin turun dulu ya. Aku masih emosi. Aku mau makan bakso yang pedas dulu biar nggak emosi. Ya. Ya, aku nggak bisa kalau Tuhanku dibilang penipu. Coba ngerti. Kalau ada di depan saya tampar itu. Ya, thank you ya. Mohon maaf loh ya. Jadi kacau teman-teman. Mohon maaf jadi kacau. Enggak apa-apa. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kak Rence. Rence. Ya terima kasih ya. Saya juga sudah mendengarkan sedikit di room ini. Jadi ada sedikit saya dengar pemasukannya. Saya akan menjelaskan Yesus itu punya kuasa. Saya ambil satu contoh di tokoh kami, Alkitab kami seperti Daud ya. Daud punya kuasa bisa melawan Goliat. Goliat itu adalah raksasa. Sementara Daud itu tidak kuat untuk melawan raksasa ya, makanya dia punya kuasa
bisa melawan Goliat. Jadi Tuhan mempercayakan kuasa itu bagi Daud supaya Goliat itu bisa dimusnahkan, bisa dikalahkan begitu. Oke. Terus siapa lagi yang punya kuasa? Kan tadi Mbak Nora sudah membilangkan satu contoh kuasa. Saya sudah menjelaskan kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Daud. Kenapa Daud dipercayakan kuasa? Berarti untuk Daud melawan Goliat? mendapatkan kuasa itu dari mana? Dari Tuhan Kak Yesus. Rence. Jadi emang pada sebentar. Emang pada waktu zamannya Daud itu sudah ada Yesus. Pokoknya Yesus itu itulah 4 tokoh di Alkitab. Jangan pokoknya yang Kak. sudah- Kita di sini ngomong pakai data Kak. Kalau pakai pokoknya, saya juga bisa bilang dong pokoknya Yesus nggak kuasa. Tapi kami kalau bilang pokoknya Yesus nggak kuasa ada dalilnya. Nah, ini Kak Rence bisa buktikan bahwa pada waktu pada waktu zaman Daud itu udah ada Yesus. Pada zaman itu Daud itu belum ada, tapi ketika Tuhan percayakan Daud Oke. itu, Oke, jadi di mana keberadaan Yesus? keberadaan Yesus di hati kita, Mbak. Di hati kita. Maksud Iya, saya iya. begini, waktu Daud ada, keberadaan Yesus di mana? Bukankah dia Tuhan? Daud itu bukan Tuhan. Daud itu Bukan. adalah Maksud saya, waktu keberadaan Daud, Yesus itu di mana? Bukankah Yesus ini, maksud saya Yesus, bukan dia tuh merujuk kepada Daud. Bukankah Yesus itu Tuhan? Yesus itulah Tuhan yang kami sembah. Dia sejak kapan jadi Tuhan kalau kayak gitu? Sudah zaman dulu lahir, kami sudah lahir. Tuhan Yesus ada. Bunda Nora izin turun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sejak kapan adanya? Ya sejak Tuhan sudah zaman Masehi. Zaman Masehi. Jadi pada waktu diciptakannya langit dengan bumi ini yang menciptakan siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan langit dan bumi di kejadian itu. Di Jadi kejadian sejak kapan Yesus ada gitu loh? Waktu zaman Yunani, di zaman Yunani Masehi itu Tuhan Yesus sudah ada. Di zaman Yunani itu pada zaman tahun berapa itu Kak Rence? Kak Rence, silakan dibuka. Zaman Yunani itu pada waktu zaman tahun berapa? Abad keberapa itu? Jangan tahun dah. Abad keberapa? Kenapa Mbak? Itu abad keberapa? Abad keberapa? Zaman Yunani itu ya kan gini Mbak, kita nggak usah memperdebatkan. Mbak bilang sama saya kuasa Iya. sama mujizat itu, saya bilang sama atau tidak, saya jawab sama. Iya. Kuasa itu seperti Iya, apa? Daud kan diberi kuasa oleh Tuhannya. Musa Benar. diberi kuasa oleh Tuhannya. Rudi tolong Iya, di mute benar. kamu Rudi. Kamu masuk biasa, kamu nggak mau mute. Ini mute. Kamu Kak, si Rudi. Itu si Rudi itu begitu. Kalau masuk ke room saya itu nggak bisa kalau nggak apa dia. Iya, Yesus diberikan, Nabi Musa diberikan kuasa oleh Tuhan. Daud diberikan kuasa. Nabi Nuh diberikan kuasa dengan bisa membuat suatu bahtera. Terus Nabi Elias diberikan kuasa, dia bisa membangkitkan orang mati. Yesus demikian juga diberikan kuasa, bisa membangkitkan orang mati.